jenis gizi yang dibutuhkan tubuh beserta sumbernya. Kemudian menjelaskan pentingnya air bagi tubuh dan menghubungkan pola makan dengan pertumbuhan dan kesehatan. Nah, sebelum kita masuk materi, Ibu mau kasih kalian soal dulu untuk dikerjakan mengenai materi ini, oke? 23 ya? Sebisanya ya, ini kan untuk awal. Ya, nama lengkap ya. Kerjakan ya. Oke, pukul ya. Jangan apa-apa. Nah, sudah semua kan kerjanya kan? Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana bisa hidup dan bertumbuh. Bab 5. Karena makanan itu mah Nah, di sini Ibu kan kita bahas tentang bab 5. Ibu mau tanya, pernah nggak kalian nggak makan seharian? Terus pernah nggak habis makan terus sakit terus? Kalau misalkan kalian nggak makan, apa yang dirasain? Lemes kan? Ya betul. Nah, jadi tubuh kita itu ibaratkan mesin yang butuh bahan bakar untuk bisa berjalan. Nah, makanan dan minuman itu sebagai bahan bakar tersebut. Di dalam makanan dan minuman terdapat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, di sini ada pertama ada khusus pertama itu ada mulut, tenggorokan, kemudian ada kerongkongan.
akal. Nah, terus kemudian setelah masuk, ini kan sudah didorong makanan ke lambung. Nah, di sini setelah masuk lambung, Mencerna. iya, di lambung ini makanan dihancurkan menjadi bubur. Jadi dia kayak bentuknya jadi bubur. Jadi Dihancurkan. Ya, itu sebelah. kemudian diusus halus. Nah, setelah masuk ke lambung, lalu turun lagi ke usus halus. Di usus halus ini berfungsi untuk menyerap sari makanan. Menyerap sari makanan. Nah, di usus halus ini nantinya ada 3 usus. Ada usus 2 jari atau duodenum, kemudian jejunum dan ilum. Duodenum, jejunum dan ilum. Kemudian di usus besar, setelah di usus halus lalu ada usus besar. Nah, di sini usus besar itu tempat sisa makanan dari usus halus. Nah, nanti ini di usus besar ini hasilnya feses. Tahu feses nggak? Tinja, kot, nah, anus. Anus tuh yang terakhir, tahu? Tempat keluarnya feses. Iya. Nah, ini organ pencernaan. Lalu, mengapa kita butuh makan dan minum? Siapa yang tahu? Agar bertenaga. Ya, agar bertenaga. Tadi temannya ngomong. Terus apa lagi? Ya, tidak lemah, semangat. Nah, terus terus makanan itu juga sebagai penuntuk proses pertumbuhan dan perbaikan Tubuh. sel tubuh. Nah, kemudian ada lagi untuk mengatur Badan. berbagai proses dalam tubuh. Lalu juga ada menjaga daya tahan tubuh. Nah, setelah kita tahu fungsi makanan dan minuman bagi tubuh, jadi kita harus memperhatikan apa yang kita makan, lalu yang kita minum. Nah, di sini ada berbagai kandungan gizi yang diperlukan tubuh kita agar tubuh kita tetap sehat. Ini dihapus ya.
Nah, Tumpeng, tumpeng, gizi seimbang. Tumpeng cuy. Nasi tumpeng. Nasi tumpeng. nah di sini ada tumpeng gizi seimbang. Nah, ini beberapa zat gizi yang dibutuhkan tubuh agar tubuh bisa berjalan dengan baik. Di sini ada karbohidrat, serat dan vitamin, kemudian protein dan ada lemak. Nah, terus di sini ada karbohidrat. Karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Siapa yang tahu? Kalian tahu nggak? Karbohidrat itu zat gizi yang Dibutuhkan berfungsi sebagai sumber daya energi. energi utama bagi tubuh. Nah, supaya kita nggak lemas, kita bertenaga itu makan karbohidrat. Contohnya apa karbohidrat? Contohnya ada nasi. Ini ada nasi, Roti. ada roti, ada mie, terus ada daging ikan. Nah, kemudian di sini tadi ada nasi, roti, gandum, mie, dan lain-lain. Kemudian ada serat. Serat ini berfungsi untuk adalah zat gizi yang boleh dicatat ya nanti. Apa? Berfungsi ingat kan tadi? Untuk melancarkan sistem pencernaan. Lalu ada setelah serat ada vitamin. Buah-buahan. Nah, serat ini tadi contohnya apa coba? Ada di sayur-sayuran. Boleh sayur bayam, ya benar, diserat. Wortel, ya. Lalu vitamin. Vitamin ini berfungsi untuk menjaga yang berfungsi untuk menjaga
Lalu ada segala contohnya vitamin itu ada pada buah-buahan. Apel itu mengandung vitamin apa? Pisang, Ya. kiwi, Rambutan. semangat, manggis, durian, Betul. lemon, Lalu ada protein. Protein ini zat gizi yang berfungsi untuk apa? Untuk perbaikan sel tubuh. Nah, di sini protein terbagi menjadi dua, ada protein nabati dan protein hewani. Protein nabati itu protein dari susu tumbuhan. Contohnya ada susu, tapi susu kedelai. Lalu ada tempe, tahu, keju, yogurt. Nah, kemudian ada protein hewani. Kalau protein hewani berasal dari mana? Hewan. Ya, contohnya seperti daging, ikan, ayam, telur. Jadi protein itu ada dua, hewani dan nabati. Cadangan. Kalau karbohidrat tadi kan sumber energi utama. Nah, kalau lemak ini sebagai cadangan energi. Contohnya seperti minyak zaitun, minyak, kemudian ada butter. Tahu butter nggak kalian? Margarin. Nah, ya.
Lalu air itu adalah pelarut makanan. Kalau kita habis makan terus nggak minum kan seger kan? Bukan Bu. Terus untuk produksi air minum. Kalau puasa kan kita nggak minum, itu kering kan tenggorokan kita, air minumnya nggak ada. Terus membuang dan bisa melalui urin. Kalian tahu urin nggak? Tahu.
Perhatikan dulu ya suaranya. Nah, ini kan ada gambar piring nih. Itulah piring dengan makanan yang mengandung lemak. Nah, ini ada gambarnya. Tinggal kalian tempel di sini ya. Nah, tempel di sini. Lalu jawab pertanyaan
Enggak lo, Bang.